Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-temanku sekalian. Pernahkah kalian bertanya bagaimana bisa Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia? Kerajaan Islam di Indonesia tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membentuk budaya, hukum, serta sistem pemerintahan di Nusantara. Pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tradisi, seni, hingga hukum Islam yang masih diterapkan di beberapa daerah. Saya Naifah Khairunisa dari kelas 12 akuntansi 2 dan dari kelas 12 kerja 46. Dan di video ini saya akan menjelaskan atau menelusuri tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama videonya. Di sini ada sejarah atau pengertian kerajaan Islam di Indonesia. Jelas dari Wikipedia, kerajaan Islam di Indonesia adalah kerajaan yang berkembang sejak abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini muncul akibat penyebaran agama melalui perdagangan, dakwah, dan perkawinan. Di sini saya akan bahas salah satu dari contoh kerajaan Islam di Indonesia, yaitu adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon di Jawa Barat ini salah satu kerajaan Islam di Jawa Barat pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi dan didirikan oleh Sunan Gunung Jati, dan kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan di pesisir utara Pulau Jawa. Selanjutnya, dilansir dari ChatGPT, di sini terdapat 3 nama raja dengan masa kejayaannya. Yang pertama, ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1568. Kedua, Panembahan Ratu I pada tahun 1570 sampai dengan 1649. Terakhir ada Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Next, di sini ada masa kejayaan Cirebon. Dilansir dari Sindonius, terdapat 3 masa kejayaan. Yang pertama, puncak kejayaan pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarayang. Kedua, pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Dan yang terakhir ada hubungan diplomatik yang kuat. Selanjutnya ada masa runtuh kejayaan Cirebon. Masa runtuh kejayaan Cirebon yaitu ada 2. Yang pertama, ada pada abad ke-17 Cirebon mengalami perpecahan menjadi 3 kesultanan. Yang pertama ada Kasepuhan, kedua Kanoman, dan ketiga Kacirebonan. Yang kedua, pengaruh oleh kolonialisme Belanda yang melemahkan kekuasaannya. Next, ada kehidupan politik kerajaan Cirebon. Dilansir dari Kompasiana, ada 3 kehidupan politik Cirebon. Yang pertama, Cirebon dipimpin oleh sultan dan seorang ulama. Kedua, sistem pemerintahan Cirebon berbasis Islam dan hukum syariah. Ketiga, hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti Demak dan Mataram. Next, di sini ada peninggalan kerajaan Cirebon. Dilansir dari Kumparan, terdapat 4 peninggalan. Yang pertama, ada kerajaan Kasepuhan. Kedua, ada Masjid Gunung Jati. Nah, di masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan menjadi masjid tertua yang ada di Cirebon. Ketiga, ada Makam Sunan. Makam Sunan ini juga terdapat di daerah Gunung Sembu dan menjadi tempat ziarah penting bagi umat Islam. Terakhir, ada Batik Cirebon. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan ini, kerajaan Cirebon sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Kenapa? Karena peninggalannya menjadi bukti kejayaan masa lalu yang harus kita lestarikan. Cirebon juga sangat menginspirasi bagi seluruh masyarakat untuk hidup berkeadilan, berkeadaban, dan berkebudayaan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin berpesan, kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Saya Naifah Khairunisa, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.